Baik, kita lanjutkan yang keempat dalam kitab Al-Fiqhul Islami, benda yang najis. Perhatikan betul-betul, siapkan pulpennya, siapkan bukunya. Banyak keterangan yang Abu ya terangkan ini. Apa itu najis yang keempat? Contoh najis yang keempat adalah segala benda cair yang keluar dari dua pintu. Apa yang dimaksud dua pintu itu? Alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Apa saja yang cair? Tulis. Kita bicara manusia dulu di tubuh kita. Alat kelamin laki-laki yang di depan ada 5 cairan yang keluar. Alat kelamin laki-laki yang di depan ada 5 cairan yang keluar. 1, air kencing, air seni atau air kencing. Najis atau tidak ini? Najis. Karena badan pakaian tempat itu tidak boleh dibawa ke dalam salat dan juga tidak boleh diminum. Yang kedua, madhi. Madhi itu cairan putih yang biasanya keluar sebelum cairan putih yang keluar pada saat laki-laki itu sedang naik puncak syahwatnya. Sebelum keluar air mani itu ada namanya benda cair putih, namanya madhi. Itu yang tadi Sayyidina Ali kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan madda'an, aku seorang laki-laki yang suka keluar air madhi. Nah, cuman aku malu bertanya kepada Nabi. Maka aku meminta kepada Miqdad untuk menanyakan masalah madhi itu kepada Nabi. Maka Nabi pun mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Kalau ada madhi keluar, maka itu hukumnya najis, yakni cucilah alat kelaminnya dan berudulah. Artinya kalau ada madhi keluar dari seorang laki-laki, itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Kalau kena badan pakaian tempat itu hukumnya najis dan juga wajib istinja. Paham kira-kira? Madhi. Yang ketiga, wadi. Wadi ini juga cairan putih sama dengan air madhi, tapi biasanya wadi ini keluar pada saat seseorang laki-laki buang air kecil. Sangat susah membedakan yang mana wadi, yang mana air kencing. Karena dia pada saat seperti itu keluarnya wadi tadi. Nah, wadi ini yang ketiga bisa keluar pada saat seorang laki-laki itu sudah mulai ada sakit-sakitan di daerah pinggang, ya, daerah badannya itu, atau nggak biasa ngangkat-ngangkat beban berat, lalu badannya ada sakit-sakitan, daerah pinggang, daerah punggung dan sebagainya. Itu biasanya laki-laki pada saat buang air kecil ada cairan putih kental, ya, putih kental. Nah, susah membedakan tuh antara kencing dengan air wadi karena dia beriringan atau sesudah kencing baru dia keluar. Nah, itu wadi. Wadi ini juga hukumnya najis. Yang ketiga berapa tadi? 4 ya. Kencing, madhi, wadi. Yang keempat ada 5 itu. 4. Yang keempat adalah darah. Laki-laki bisa juga kena kencing darah. Ini biasanya orang yang suka jajan di pinggir jalan. Lalu dia terkena penyakit, orang bilang namanya raja singa. Raja singa, orang kampung menyebutnya raja singa. Istilah kedokteran namanya spilis. Nah, ini orang yang suka berzina dengan sembarang. Ya, namanya zina pokoknya sembarang sudah. Ya, sebelum kena penyakit HIV, penyakit AIDS, ini kalau laki-laki kena penyakit spilis, kalau kencing dia keluar darah. Nah, banyak itu laki-laki kena seperti itu. Kenapa ya? Karena suka
berzina. Jadi zina itu ngeri ya, jangan coba-coba berzina. Dan darah ini hukumnya najis. Kemudian yang kelima, yang keluar dari alat kelamin laki-laki adalah air mani. Nah, air mani ini tidak najis. Air mani tidak najis, tetapi wajib mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Air mani. La ilaha illallah. Kenapa air mani ini tidak najis? Satu, karena Nabi pernah air mani sidin itu kering di sarung Nabi Muhammad SAW. Kemudian Siti Aisyah menguritis, tahu menguritis? Nih, mengerik. Nah, apa ini namanya? Ngerik. Karena sudah kering di sarung, kemudian dikerik sama Siti Aisyah mani tadi, maninya Nabi. Kemudian sarung tersebut dibawa Nabi untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Mazhab kita ya, Syafi'i. Logika yang kedua adalah manusia ini tercipta dari air mani, ya, dari air seni, dari air mani. Nah, air mani dengan sperma itu berbeda ya, kamu harus paham tuh, mani dengan sperma berbeda. Nah, kalau air mani itu airnya, kalau spermanya itu yang kayak jentik-jentik, tidak bisa dilihat tuh, kecuali pakai mikroskop. Nah, satu semburan air mani itu jutaan, bahkan miliaran sperma yang ada di situ. Nah, apabila seorang laki-laki melakukan campur dengan istrinya, spermanya, air maninya laki-laki itu masuk ke dalam ke dalam alat kelamin istrinya, yang masuk ke dalam rahim seorang istri itu cuman satu saja dari ribuan sperma yang jentik-jentik tadi, hanya satu yang masuk ke rahim. Kalau dia masuk satu, berarti itulah yang nanti jadi anak. Jadi kamu ini, jadi kita semuanya manusia. Kalau dia dua masuk spermanya, sperma dua masuk, maka jadilah dia kembar. Ada kembar pengantin, ada kembar asli, kembar biasa. Ya, laki-laki, perempuan dengan perempuan itu kembar yang pada umumnya. Ada kembar pengantin. Kembar pengantin berarti laki dengan perempuan. Ada namanya kembar siam, ini parah ini. Keluar lahir begempet dia. Begempet. Tahu begempetnya? Kan banyak manusia yang berapa orang. Kemarin Abu ada lihat di media sosial anak Indonesia. Badannya satu, kakinya dua, badannya dua, jadi menyimpang nih dari pinggang nih menjadi dua. Nah, jadi dua, tapi hidup. Nggak bisa dipisah itu, kalau dipisah mati dia, karena jantungnya satu, semuanya serba satu, di organ dalam tubuhnya satu. Nah, cuman kepalanya dua. Kayak kamu umpama ngelihat ular kepala dua, ada nggak ular kepala dua? Cicak kepala dua, itu kelainan itu. Karena spermanya tadi yaitu namanya kembar siam tadi. Nah, air mani ini tidak najis. Kenapa? Karena manusia tercipta dari najis, dari air mani maksudnya. Kalau seandainya air mani itu najis, kita manusia ini masuk masjid dicuci terus. Nah, buktinya kemarin manusia itu tidak najis apa ya? Karena yang kita bahas kemarin, ada 2 bangkai yang tidak najis, ada 3 bangkai yang tidak najis. Pertama manusia, yang kedua ikan, yang ketiga adalah belalang yang kita bahas kemarin. Fahim Tom? Nah, ini 5 cairan yang keluar dari alat kelamin depan laki-laki. Apa tadi? Sebutin. Air kencing. 2, mandi. 3, wadi. 4, dari 1 sampai nomor 4 najis atau tidak? Najis. Yang kelima apa? Air mani. Air mani najis atau tidak? Tidak najis. Kalau tidak najis halal nggak diminum? Nggak boleh minum air mani. Kenapa? Karena iya, suci belum tentu halal. Paham? Kenapa dia tidak boleh diminum? Karena apa?
Itu sama dengan tahi telinga, tahi kuping. Apa sebabnya? Itu jawabannya. Karena paham nggak? Kamu makan tahi telinga, mau nggak? Kenapa nggak dimakan? Baik, itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Abu ya terangkan. Nanti ada 5 cairan, ada 6 cairan yang keluar dari alat kelamin perempuan. Yang di alat kelamin depan perempuan ada 6 cairan. Kemudian yang di alat kelamin belakang laki perempuan ada berapa itu? 4 atau 5 benda yang keluar. Nah, jadi nggak semuanya semua benda yang keluar dari alat kelamin depan belakang itu najis. Enggak. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Nah, gimana? Insya Allah kita sambung di besok ya, besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.